Hai, back with me Dinda di channel YouTube aku. Halo gengs, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat dan happy-happy selalu. Apa udah pada nonton video aku yang sebelumnya? Apa ya temanya sebelumnya ya? Aku lupa. Apa yang akan dilakukan untuk hubungan kamu dan dia? Iya, benar. Kali ini seperti biasa aku mau bawain pick a card ya, tapi kayaknya dua file ya. Biasanya 3 juga kan. Kali ini aku mau bawain 2 file aja biar mungkin durasinya lebih panjang gitu ya. Kali ini temanya adalah seperti apa karakter dia yang sebenarnya. Ini bisa kalian aplikasiin untuk siapa aja yang kamu mau tahu karakternya. Bisa teman kamu, sahabat kamu, gebetan kamu, pasangan, pacar, suami, mantan, siapapun. Oke? Apa ya? Nanti kalian tinggal pilih aja kali ya untuk filenya. Coba. Oke. Coba kita lihat. Di sini ada 2 pilihan kartu. Ya, gengs. Kamu bisa pilih salah satunya. Ini ada 2, ini The Magician sama Page of Wands. Ya. Kalian bisa pilih kira-kira mana intuisi kalian. Ada feelingnya kira-kira di kartu yang mana, yang kiri atau yang kanan, pel pertama atau pel kedua, atau kira-kira kartu mana yang apa ya, punya feeling yang oke gitu buat kamu. Kalau bisa pejamin mata dulu atau enggak, boleh-boleh aja ya. Oke, udah memilih. Ini pel pertama, ini pel kedua, The Magician and Page of Wands. Oke. Aku bakal jelasin untuk detailsnya. Check it out. Halo, untuk pel yang pertama, The Magician. Temanya seperti apa karakter dia sebenarnya, atau gimana sih karakternya dia yang sebenarnya. Coba aku mau keluarin kartunya sedikit dulu. Karakter dia yang sebenarnya apa ya, tadi tuh aku mau ngomong apa lupa. Dia itu karakternya orangnya penakut kayaknya. Takut, apa-apa tuh takut ya. Mungkin bisa kamu kayak nggak kelihatan gitu kalau dia tuh beneran takut atau enggak, tapi di dalamnya ya, deep inside mungkin dia kayak bener-bener yang penakut gitu. Ada juga kan orang yang penakut tapi dia tuh nggak mau dilihat sama orang tuh kalau dia tuh ya penakut gitu. Kayak apa ya, gengsi lah ya, bener nggak sih? Beberapa orang pasti gengsi gitu, nggak mau kasih lihat sisi terdalamnya dia tuh kayak gimana gitu. Dia lumayan penakut ya. Dia tuh orangnya nggak bisa nggak bisa face it, masa depan tuh kayak gimana. Gak usah masa depan deh, apa yang terjadi besok aja deh. Dia tuh takut kayak gimana ya, bakal berjalan dengan baik nggak ya hari esok tuh gitu, atau kira-kira ada masalah nggak ya besok, kayak gitu. Dan dia tuh selalu kayak berlindung kayak berlindung di, misalnya gini, kalau dia ngerasa kayak contohnya ya, dia ngerasa misalnya kamu itu seseorang yang bisa melindungi dia, nah dia tuh berlindung di kamu. Atau dia merasa kamu itu seseorang yang berani atau seseorang yang bisa memprotek dia dalam hal apapun gitu. Misalnya dia lagi ada masalah atau misalnya dia lagi butuh bantuan, nah dia tuh berlindungnya tuh di kamu, di seseorang yang memang dia bisa bergantung ya. Dia berlindung di seseorang yang memang dia bisa bergantung gitu ya. Terus dia orangnya ini juga kayak terikat gitu. Terikat tuh dalam arti apa ya, dia tuh orangnya tuh maunya terikat
Misalnya dia deket sama seorang, ya udah dia tuh maunya ya udah terus dekat, terikat, lengket gitu ya sama orang itu, kayak nggak mau lepas gitu. Bucin, ya katakanlah kalau misalnya dia memang ke pasangannya bisa dibilang dia bucin. Terus mengikatnya di sini tuh bukan berarti dia posesif ya, tapi lebih kayak apa ya, in relationship gitu loh. Jadi benar-benar kayak ya terikat, gimana sih terikat tuh? Pokoknya kayak gitu. Pokoknya dia tuh tipe-tipe yang mau terikat atau gampang dekat, bisa juga bisa gampang dekat sama seseorang, bisa juga susah lepas, bisa juga kalau misalnya ke pasangannya atau misalnya dia udah suka sama orang, dia tuh susah lepas. Atau anggaplah susah move on gitu kalau udah deket, udah cocok, udah nyaman, gitu ya. Terus dia juga orangnya gini, susah lepas, gampang terikat gitu. Udah kan ya tadi ya. Terus apa ya, kadang dia ini kayak kasih batasan gitu loh ke orang lain. Misalnya dia orang yang tipenya itu suka jaga jarak dari orang lain. Dia kadang, kan tadi aku bilang dia gampang dekat gitu ya, itu mungkin yang baru kenal. Tapi kalau misalnya dia udah ngerasa seseorang ini nggak baik atau seseorang ini kenapa gitu menurut dia ada bikin batasan atau jarak ke seseorang yang dia memang nggak suka atau memang menurut dia toxic atau apa gitu. Dia bisa tuh membuat batasan kayak gitu, kayak benteng gitu ya. Agak galak dia kayak orangnya ya. Pokoknya kalau misalnya dia memang gak suka sama orang, terus kayak orang itu coba nyentuh hidupnya dia atau senggol hidupnya dia tuh kayak bisa galak loh, kayak gitu. Ya, agak emosional sedikit orangnya ya. Terus kayaknya orangnya suka makan sayuran deh, I think. Mungkin ya, kayaknya kayak gitu. Terus orangnya gampang murung ya, gampang murung juga. Dia gampang murung, gampang galau, sendu, gomi-gomi gitu hatinya, ya kan, kalau lagi sendiri ya. Terus dia tuh orangnya gini, dia orangnya gampang menghindar. Tadi aku bilang kan dia gampang kayak membuat batasan atau jaga jarak. Nah dia juga tipe orang yang kayak gampang menghindar. Misalnya dia ada seseorang yang dia nggak suka atau bermasalah nih sama dia tuh menghindar, menjauh gitu. Jadi mungkin bukan tipe-tipe yang bisa fake gitu loh. Ini nggak suka sama orang, dia bisa fake nih, pura-pura suka atau pura-pura baik, tersenyum kalau ada orangnya. Kalau dia tuh nggak, kayaknya dia lebih pilih untuk menghindar, kayak gitu ya. Terus aku lihat juga kayak apa ya, menghindar, gampang menghindar. Terus orangnya nih kayak apa ya, tipe-tipe yang nekat. Iya, dia tuh tipe yang nekat. Kalau misalnya yaudah you jump, I jump gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang gimana gitu ke dia, ya udah dia bakalan maju gitu, nggak takut. Tadi kan aku bilang dia takut sebelumnya, tapi di satu sisi dia tuh bisa yang kayak ya udah nekat gitu, gue maju aja gitu. Atau istilahnya apa ya, selain nekat tuh kayak dia apa sih, bisa pasang badan gitu loh. Pasang badan tuh kayak ya udah dia memberanikan dirinya gitu ya. Sisi lainnya kayak gitu. Terus orangnya itu gini, dia kan tadi aku bilang orangnya suka menghindar atau menjauh, itu karena dia tuh nggak mau sakit hati gitu. Mungkin dia orangnya tipe yang pernah disakitin atau sakit hati, jadi tuh dia bisa yang kayak ya udah daripada gue sakit hati, mendingan gue menghindar nih dari sini nih gitu. Istilahnya dia tahu diri lah apa yang bikin dia patah hati, sakit hati, dan dia menghindari itu
kayak gitu. Bagus sih menurutku ya, jadi kayak orang-orang yang sadar diri gitu loh. Pada dia disakitin, mendingan dia lebih baik menghindar gitu. Terus dia ini orangnya dia orangnya bisa dibilang family man, dekat atau sayang sama keluarganya ya. Terus dia tuh orang yang suka ini loh, kayak kasih semangat atau support seseorang. Kayak misalnya kasih semangat tuh ya udah kasih semangat atau kasih support, dorongan, bisa support secara verbal atau mungkin secara material mungkin juga, atau mungkin kayak cuma semangat yuk, atau mungkin dia support dalam hal lain, kasih bantuan atau pertolongan gitu ke orang lain gitu ya. Terus dia ini orangnya mungkin suka liburan ke wilayah pantai atau laut ya. Dia tuh suka yang kayak gitu-gitu, ke pantai, ke pulau, ke laut gitu ya, yang island gitu kayaknya. Atau bisa juga suka ke daerah pegunungan ya, tapi lebih banyak ke daerah pantai sih. Oke. Lagi ya, dia ini orangnya gini, tipe-tipe yang entah pemikir atau dia selalu punya ide-ide yang cemerlang gitu. Dia hebat banget kalau misalnya ada masalah atau cari solusi, nah dia nih idenya nih selalu bagus biasanya kayak gitu. Dia tuh punya prinsip dan tujuan dalam hidupnya ya, punya goals, bukan tipe yang yaudah jalanin aja dulu atau lihat aja dulu nanti gimana. Enggak, dia itu hidupnya seperti teratur, punya goals dan tujuan, dan dia tahu tujuannya tuh apa gitu ya. Dia tuh ini dianggap orang itu sebagai penerang atau orang tuh melihat dia ya, misalnya ketemu sama dia atau dia ngomong nih, orang tuh mikirnya dia itu sebagai penerang hidup seseorang, atau kalau misalnya ngobrol atau ketemu dia tuh jadi ada kayak pencerahan gitu ya, pencerahan ya, kayak lampu ya. Oke. Terus dia ini orangnya netral. Dia bukan tipe yang suka ngejudge gitu. Jadi dia tuh tipe yang netral, nggak pilih-pilih gitu loh sama orang, nggak pilih yang A atau B, tapi dia berusaha untuk netral, adil. Terus aku lihat juga dia orangnya cukup dominan ya. Kalau misalnya dia ini yang feminin, lebih dia tuh dominan. Dia agak sedikit kepo, tapi keponya itu dia lebih suka kayak kepoin orang tuh dari jauh. Misalnya dari sosial media, stalking gitu ya. Tapi kalau udah kepo gitu, dia nggak banyak dia cuma pengen tahu aja gitu, pengen kepo aja, memperhatikan seseorang dari kejauhan gitu. Ya. Ini sisi femininnya lebih besar sih. Kalau misalnya dia laki-laki ya itu tadi, jadi sisi femininnya tuh lebih besar, karena aku lihat kan dia agak penakut kan ya. Kalau misalnya dia feminin, cewek ya, memang dia lebih dominan aku lihatnya di sini ya gitu. Dia tuh tipe-tipe yang mau gerak ya, bukan yang tadi kan aku bilang dia suka stalking, kepo, tapi dia diem aja. Tapi di sisi lain dia tuh orangnya geraknya tuh cepat gitu loh. Kamu ngapa-ngapain dia tuh pasti bergerak, bukan yang malas-malasan gitu kali ya. Dia nih orangnya dingin mungkin ya. Kalau sama orang yang baru kenal dia dingin banget. Dia tuh kayak orangnya dingin. Kalau nggak ditanya mungkin dia juga nggak akan ngomong duluan gitu. Kalau ada masalah sedikit dia bisa tuh yang kayak diem atau diemin orang, agak dingin atau nggak peka ya. Dia ini mungkin tipe yang morning person ya, yang orang tipe-tipe yang morning person yang bisa bangun pagi atau memang melakukan aktivitas di pagi hari ya. Temannya mungkin banyak juga ya, banyak disukain orang juga mungkin ya.
Terus dia ini tipe yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, atau memang perasaannya tuh halus. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong apa, diambil ke hati tuh sama dia gitu. Ada tipe-tipe orang yang memang diambil ke hati karena biasanya dia ngerasa dia ini udah baik sama orang itu, tapi ternyata orang itu ya nggak segitu baiknya ke dia. Atau memang dia ngerasa ya maksudnya tuh bukan kayak gitu, tapi orang tuh salah paham ke dia. Jadi kayak dia tuh gampang, terus dia jadi kayak mikir, kok gitu ya, orang ini kok kayak gini banget ya gitu. Jadilah dia sakit hati atau baper, kayak terluka lah hatinya tuh ya, kayak gitu. Dia ini banyak yang deketin sebenarnya. Cuma kalau misalnya dia udah sakit hati sama orang, dia tuh kayak agak susah healing. Kan agak susah healing sih, tapi dia lebih tepatnya dia berusaha untuk healing dulu, dan dia nggak peka tuh sama orang-orang yang coba deketin dia, kayak gitu. Ya. Terus aku lihat juga dia suka banget sama binatang, animal, dia suka. Terutama binatang-binatang yang suka terbang. Apa tuh? Mungkin burung, butterfly. Ya, pokoknya terutama binatang lah, kayak gitu. Dia juga sedikit suka traveling, keluar negeri mungkin dia suka. Ya, traveling. Dia suka sama matahari terbenam. Ya. Atau memang suka sama sunset. Sunset atau sunrise, mungkin dia suka kayak gitu. Terus apa lagi ya? Dia orangnya suka bingung-bingung, ya. Tapi dia ini orangnya mau berusaha, mau effort, yang tadi aku bilang dia kan orangnya mau gerak. Nah dia tuh suka tuh berusaha, effort, tapi ya itu karena dia suka berusaha, makanya dia suka ngerasa kayak kok udah berusaha tapi kok nggak ada hasilnya, kayak gitu ya. Tapi dia mau action orangnya, mau usaha. Walaupun tadi aku lihat kan dia orangnya takut-takut tuh ya. Lalu nah bener yang tadi aku bilang, dia tuh suka sama matahari terbenam, matahari terbit, sunrise, sunset gitu. Momen-momen yang dimana tuh kayak ada matahari, ada sunrise, ada sunset, mungkin kayak dia lagi liburan atau kemana gitu ya. Dia orangnya suka berharap, suka berdoa, minta ke Tuhan. Terus dia juga orangnya ini, pendiriannya tuh kuat, tegas. Kalau hitamnya hitam, putih ya putih gitu, nggak ada ragu-ragunya gitu, tegas lah pokoknya orangnya. Aku lihat di sini orangnya agak terbuka ya, dia orangnya agak terbuka. Aku lihatnya gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Coba aku lihat lagi deh. Oke. Dia ini orangnya suka ini apa sih, kayak istirahat, rebahan gitu ya. Kayak mungkin ya dia udah capek kerja atau aktivitas seharian gitu. Nah dia tuh suka banget habis itu istirahat gitu, kayak nggak mau diganggu ya. Aku lihatnya segitu. Kalau salah ya udah ya, maafin. Terus dia orangnya ini materialistis. Bukan berarti dia matre ya, tapi dia tuh lebih mikirin materi. Mungkin tipe orang pekerja keras ya. Tadi aku bilang dia mungkin suka kerja, aktivitas, terus akhirnya dia capek sendiri, lelah sendiri, makanya dia suka istirahat, nggak mau diganggu gitu ya. Atau mungkin gini,
dia orangnya tipe yang ini, ya tadi suka mikir materi, kerja keras untuk mencapai goalsnya, mikirin money, mikirin aset, kayak gitu. Dia suka mikirin kedudukan dia juga, jabatan, kedudukan dia atau positioning dia di mata masyarakat atau kayak gimana. Bisa juga orang yang suka jaga image, ya. Dia orangnya senang sendirian sih kayaknya. Nah, anak rumahan juga bisa, kayak apa ya? Ya anak rumahan, misalnya dia gini, ya dia suka gitu yang kayak diam di rumah aja, atau memang ya gini deh, misalnya dia suka satu tempat, nggak berarti rumah aja. Nah, dia bakalan di situ aja gitu. Dia ngerasanya itu tuh kayak home-nya dia, second home, bisa juga kayak gitu ya. Terus dia orangnya penuh rencana ya juga, aku udah bilang belum ya. Terus gini, dia orangnya gini, kadang emang ada keraguan pelin-pelan, tapi di sisi lain dia juga tegas. Pelin-pelannya itu kadang dia ragu-ragu sama apa yang dia pikirin. Tapi kalau misalnya dia udah yakin sama sesuatu hal, dia bisa tegas gitu ya. Kalau hitamnya hitam, putih ya putih. Dia ini orangnya ini loh, bisa struggle di satu masalah. Misalnya dia ada masalah nih, dia bisa tuh kayak berjuang, atau dia bisa bertahan di masalahnya itu. Dia mampu lah gitu istilahnya. Dia mampu, apa sih istilahnya? Dia mampu menerjang badai atau menerjang masalahnya itu. Istilahnya dia mampu bertahan kalau lagi ada masalah gitu ya. Tadi aku udah bilang ya, dia senang main di pantai, di laut, ya kayak gitu. Terus dia ini orangnya dewasa, suka ngeliat sesuatu tuh dari pandangannya dia tuh kayak gimana gitu. Terus dia dewasa. Kalau yang feminin nih, dia suka banget sama bunga, aku liatnya. Suka makan makanan yang ada daging-dagingnya gitu, meat lovers. Terus coba deh aku lihat apa ya. Kayaknya itu aja deh, udah lumayan cukup lama. Coba deh kalau misalnya untuk zodiaknya ya, atau dia memang suka ngelihat sesuatu dari perspektif dia atau perspektif lain yang berbeda gitu, out of the box mungkin ya. Coba kalau kita lihat zodiaknya, mungkin Aries, Aquarius sedikit, terus Taurus, Gemini, Leo, Virgo, Libra, sama Capricorn mungkin ada. Iya, itu aja. Oke gengs, udah itu aja. Thank you gengs for watching. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye. Halo. Untuk pilihan yang kedua, ini Page of Wands. Aku jarang banget ya kayak zoom in kartu gitu. Oke, kita mulai aja ya. Seperti apa karakter dia yang sebenarnya? Oke, aku bakal mulai readingnya. Seperti apa karakter dia sebenarnya? Dia orangnya agak lambat, lemot, bisa pemikirannya, bisa apa yang dia lakukan. Jadi kayak agak lambat, entar dulu, atau emang tipe yang santai. Dia anak rumahan juga kayaknya. Dia lebih suka berdiam diri di rumah. Terus dia kayaknya anak mamanya banget ya, aku lihatnya kayak gitu. Terus dia orangnya agak keras. Dia suka main ke
tempat-tempat yang yang kayak ada tanaman, kayak ada pohon-pohon yang teduh kayak gitu ya, bisa di taman atau pegunungan gitu ya. Dia suka tempat yang kayak gitu. Terus dia orangnya senang sendirian. Dia cukup berani melangkah dalam mengambil sikap atau dalam melakukan apapun. Dia cukup berani. Dia tipe yang berani melawan aturan juga ya. Terus dia orangnya apa-apa tuh dibawa perasaan, bukannya baper sih, tapi lebih kayak dia istilahnya gini, dia tipe yang apa-apa itu pakai perasaan daripada pakai pikiran gitu kan. Ada orang-orang tuh yang pakai pikiran realistis. Nah, kalau dia ini lebih ke perasaan, bukan berarti dia baper. Aku belum lihat sih dia baperan atau enggak gitu ya. Dia orangnya kalau punya perasaan tuh meluap-meluap. Misalnya dia suka atau jatuh cinta sama orang, nah itu tuh kayak perasaannya tuh sampai luber-luber gitu ya. Ya, itu kalau dia udah punya perasaan sama orang. Ya, begitupun misalnya sakit hati. Nah, sakit hatinya tuh sampai berlebihan. Jatuh cintanya pun sampai berlebihan. Kayak gitu. Dia orangnya suka minum-minum. Suka having fun. Ya. Mungkin. Terus atau suka memang minum air putih gitu ya, yang positifnya. Terus dia juga tipe orang yang suka ke pantai, ke laut, main-main ke pantai. Suka ke tempat-tempat yang sepi, yang gak ada orang lain gitu. Maksudnya misalnya ke pantai mana yang memang sepi gitu, yang gak terlalu ramai gitu ya. Terus dia ini tipe orang yang dalam satu waktu tuh bisa ada beberapa perasaan yang sama. Misalnya gini, dia bisa happy dan benci sama satu orang di waktu yang bersamaan gitu ya. Misalnya dia gini, dia bisa sayang, benci, dan sebel sama satu orang di waktu yang bersamaan kayak gitu. Dia juga tipe yang gampang berubah-ubah. Atau misalnya dia tipe yang agak bipolar mungkin, yang perasaannya juga bisa berubah-ubah dengan cepat. Atau memang dia kadang gini, ya kayak bunglon gitu loh, berubah-ubah gampang banget. Misalnya sekarang dia happy, tiba-tiba kemudian dia emosional atau emosinya meluap-meluap kayak gitu. Terus dia kadang nggak jadi seseorang yang memang aslinya dia. Misalnya dia nggak suka sama orang, tapi di depan orang itu dia berusaha fine, nice gitu ya. Terus apa lagi? Dia lumayan suka binatang juga, terutama binatang yang terbang-terbang gitu kayak burung. Mungkin dia suka. Kalau dia cewek mungkin dia suka butterfly. Mirip kayak ini sih, pilihan yang pertama. Karakternya dia itu orangnya gini, gak terlalu banyak mau gerak. Entah dia memang pemalas atau memang dia gak mau effort dalam satu hal gitu ya. Dia maunya tuh yang aman-aman, yang tenang aja gitu. Terus dia itu lumayan sedikit tegas ya. Dia suka sendirian juga ya. Tadi kan aku ada bilang dia anak rumahan atau dia gak suka di rumah. Nah itu juga dia suka sendirian tuh gitu ya. Lalu dia orangnya agak tertutup, suka sendirian, jauh dari orang-orang pun ya. Kadang dia tuh bisa yang gampang nyakitin orang lain
Iya, dengan tingkah lakunya dia, atau dengan emosinya dia, atau sifatnya dia, sikapnya dia tuh bisa gampang bikin orang lain sakit hati, ya. Terus dia orangnya juga tipe yang ragu-ragu. Dia juga kadang suka buat batasan ke orang lain, ya, kayak gitu. Dia orang yang ini, night person, istilahnya dia itu lebih suka beraktivitas atau lebih suka kayak apa ya, night person, gimana aku jelasinnya. Dia lebih suka beraktivitas di malam hari atau melakukan apapun di malam hari, atau dia lebih lama terjaga di malam hari dibandingkan di pagi hari. Kalau yang pilihan pertama itu kan morning person kan, dia ngelakuin apa-apa tuh aktivitas di pagi hari lebih banyaknya. Atau dia memang orang yang mudah untuk bangun pagi. Nah kalau misalnya ini night person, dia tuh apa-apa tuh lebih suka di malam hari gitu. Atau mungkin memang dia orang yang lebih lama gitu terjaganya gitu di malam hari daripada di siang hari. Ngerti ya maksudnya? Gitu pokoknya. Dia ini orangnya penuh perencanaan juga, lumayan ya, agak sedikit kepo juga, suka kepoin orang dari kejauhan ya. Mungkin dia stylish orangnya, mengutamakan penampilan juga. Terus dia orangnya suka kesederhanaan, yang tradisional, bukan yang modern gitu ya. Terus dia orangnya suka bersembunyi ya. Misalnya dia tadi aku bilang dia suka di rumah, suka sendirian. Nah dia bisa tuh berlama-lama sendirian atau bersembunyi gitu lama, terus tiba-tiba dia muncul gitu ya. Terus dia orangnya apalagi ya, aku nggak lihat dia penakut sih, pokoknya dia memang suka bersembunyi aja gitu ya. Kadang suka ada bingung-bingungnya juga orangnya. Dia orang yang ini suka melakukan hal-hal baru, suka memasuki dunia baru ya. Terus dia juga ini kadang suka menutup dirinya juga. Dia suka menutup diri, tapi dia bukan berarti menutup ke semua orang. Kalau misalnya dia memang suka sama orang itu, atau memang dia mau nice sama orang itu, dia akan nice gitu. Jadi kayak gini, dia menutup dirinya, tapi bukan berarti dia benar-benar menutup. Kalau misalnya ada orang yang memang dia suka atau nggak masalah buat mendekat ke dia, dia akan terbuka untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya dia memang tertutup terus kalau misalnya ada orang yang mendekat, ya bisa aja dia ngerespon gitu ya. Paham ya? Dia juga tipe orang yang senang dipuji, dihargai, kayak dipuja-puja gitu loh ya. Dia senang dapat appreciate, penghargaan atau dari orang-orang sekitarnya gitu. Kayak gitu. Coba kita lihat lagi. Gimana nih? Oke, karakter dia sebenarnya dia orang yang gampang merasa tersudutkan. Jadi kalau misalnya dia ditanya terus-terusan sama orang, atau kamu misalnya tanya-tanya terus-terusan tentang satu hal, dia merasa tersudutkan ya. Kayak gampang gitu dia terpojok, kayak ini orang jadi kayak panik ya. Nggak panik sih, tapi apa ya, jadi kalau misalnya kamu push dia terus, dia jadi ngerasa tertekan, pressure
ya pokoknya kayak ngerasa terpojok aja gitu ya, padahal belum tentu orang tuh ya memang memojokkan dia, padahal mungkin cuma kayak tanya aja gitu ya, tanya basa-basi atau tanya sekilas, tapi dia merasa terpojok gitu ya. Terus dia orangnya suka melindungi diri dia, punya self defense yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa, dia kayak bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Misalnya dia diomongin apa atau apa, nah dia tuh bisa tuh kayak ya melindungi dirinya gitu, entah sama omongan atau perilaku dia gitu. Kan ada orang yang tipenya santai, tapi kalau dia tuh enggak, tipe yang kayak melawan atau enggak ya gitulah pokoknya ya, melawan sih mungkin ya. Terus dia kalau udah memang, tapi kadang dia kalau misalnya udah dipojokin sama orang, dia diem aja juga sih. Kayak dia liatin aja nih orang mau sampai mana nih gitu. Dia orangnya kepo ya, tadi aku udah bilang dia suka kepoin orang dari jauh juga. Dia suka mikirin masa depan, memandang ke depan, kayak ini bakal kayak gimana nih masa depannya dia gitu. Dia orangnya lumayan cukup pemikir. Kalau misalnya dia mau ngambil keputusan apa nih, dia benar-benar mikirin banget harus gimana gitu, kira-kira keputusan yang baik tuh seperti apa gitu. Terus dia agak pemimpi ya orangnya, suka bermimpi, berhayal, halu pokoknya gitu, orangnya suka bermimpi. Dia juga orangnya yang tadi aku bilang, dia tuh ngapa-ngapain tuh lama. Ini ada 2 kartu yang bilang kalau dia tuh ngapa-ngapain tuh lama, prosesnya tuh lama banget. Entah misalnya contoh ya PDKT-nya, jadi nggak tahu tuh kapan jadiannya, nggak tahu nungguin apa gitu kan. Karena aku bilang tadi dia tuh orangnya pemikir, lumayan cukup pemikir ya. Perasaannya juga jalan, pikirannya juga jalan. Itulah yang suka bikin dia bingung-bingung. Ya. Terus dia orangnya lumayan cukup keras kepala ya. Kadang dia tuh kayak punya dunianya sendiri juga ya. Dia suka berpikir gimana caranya dia bisa hidup di satu tempat ya emang dia suka, atau yang jauh dari hidupnya dia yang sekarang gitu. Dia pengen banget tuh kayak punya mimpi dia bisa hidup di satu tempat yang jauh dari kehidupannya dia yang sekarang gitu ya. Dia suka sendirian, bener-bener yang kayak sendirian. Kadang dia sedih sih, orangnya agak ini yang tadi aku bilang, orangnya agak perasa, apa-apa itu dia pakai perasaan. Kadang dia orangnya agak sedih, sedihnya tuh bener-bener dalam banget, nggak tahu apa yang disedihin, apa yang dipikirin, tapi bener-bener kayak dia ngerasa punya masalah banget kayak gitu. Dan orang tuh kayak nggak tahu ya, kayak yang dia lihat tuh bukan apa yang ditunjukin sama orang lain dari luar gitu. Jadi deep inside-nya itu orang lain nggak tahu. Oke, aku rasa itu aja ya untuk pile yang kedua. Coba ini untuk zodiaknya, mungkin zodiaknya itu Aries, Capricorn, Aries, Capricorn, Taurus, Gemini, Sagittarius, Virgo, dan Leo. Pisces juga ada sih. Oke, gengs, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Dan tungguin video-video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!